Halo, tes. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Kedengaran, Kak? Dengaran, Kak. Kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Oke. Bentar. Baik, teman-teman. Sekarang sudah pukul 20.01 ya. Udah lewat 1 menit nih. Jadi, kita buka aja ya acaranya. Selamat malam, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang di kelas intensif TIU Math for You Selasa 10 Agustus 2021. Jadi kelas intensif ini kan terdiri dari 3 sesi ya. Ada hari Selasa hari ini jam 8 malam ini. Kemudian ada hari Kamis 12 Agustus dan hari Selasa depan 17 Agustus. Nah, sebelumnya mungkin kita biar lebih akrab mungkin kenalan dulu ya. Sebelumnya saya lupa nih. Jadi kenali dulu nih sama penutornya. Saya sendiri Welni Resta Gusnia sebagai tim dari Max. Selanjutnya ada Indah Gumala juga tim dari Max. Kemudian ada Regita Lorenza juga tim dari Max, dan kami bertiga akan menjadi penutor teman-teman. Di tiap sesinya akan beda-beda. Nah, untuk hari Selasa ini materi verbal akan disampaikan oleh Indah. Kemudian untuk hari Kamis materi numerik perbandingan kuantitatif soal cerita akan disampaikan oleh Regita. Dan untuk Selasa depan 17 Agustus ada materi deret, berhitung, dan figural akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya untuk tryout, kan ada tryout juga ya teman-teman ya. Nah, tryout ini akan bisa teman-teman mulai setelah pertemuan kedua, yaitu mungkin sekitar hari Sabtu ya. Dan untuk waktu pengerjaannya sendiri bebas kapan saja. Selanjutnya, sebelumnya apakah teman-teman yang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke sesi belajar hari ini? Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan lewat kolom chat ya nanti ya. Dan selanjutnya mungkin untuk lebih menghemat waktu ya, jadi kita langsung saja ke sesi belajar yang akan dipandu oleh teman kita Indah. Kepada Indah mungkin dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Kak Welni. Nah, selamat malam untuk teman-teman yang udah gabung di kelas TIU Intensive Max hari ini. Suara saya kedengaran jelas nggak? Kedengaran, Kak. Oh, oke, jelas ya. Baca, Mama. Mama baca. Mama baca. Mungkin yang lain di unmute aja dulu, Pak. Nah, mungkin untuk kedepannya kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat, lalu di unmute gitu ya kira-kiranya. Sebelum kita lanjut ke materi, tadi kan teman-teman udah mengerjakan latihan TIU. Nah, saya mau tanya dulu nih, kesannya gimana untuk soal yang ada 35 soal tadi? Tergolong susah, gampang, atau sedang aja, atau biasa aja? Mungkin bisa di kolom chat aja nulisnya. Ada yang jawab susah, sedang aja, nggak ngerjain. Logisnya lumayan bingung, lumayan susah. Oke, mungkin rata-rata agak susah gitu ya, cuman butuh waktu sedang. Oke. Oke, tadi saya lihat ada nilai tertinggi itu ada yang 100. Analitisnya banyak, udah bosen. Ada yang dapat nilai tinggi 160. Mungkin ini nggak terlalu menjadi pusat perhatian teman-teman untuk DTU kali ya di verbal. Tapi kan kalau untuk silogisme soal ini pasti akan keluar, dan analitis pun juga pasti ada salah satu yang keluar gitu. Kalau murid dan yang lain-lainnya kan ada beberapa pembagian. Tapi kalau silogisme pasti soalnya keluar. Analitis pun pasti keluar, sama satu lagi analogi ya, itu juga pasti keluar, tergantung nanti analogi mungkin lebih ke pemahaman. Kita mulai aja ya, iya malam ini kita belajar verbal lebih ke silogisme sama analitis ya.
Kita mulai. Saya coba share screen PPT dulu sebentar. Udah muncul ya kategori ini, udah masih yang. Nah, ini kan dari Pan RB ya tentang terkait TIU. Nah, di bagian minggu ini kita belajar terkait verbal, analogi, silogisme, dan analitis. Nanti di hari Kamis numeriknya nanti dibagi dua karena kan lumayan banyak ya. Dan di minggu terakhir dari Selasa figural dan setengah dari numerik ini. Nah, lanjut. Bentar ya, ini kenapa nggak jelas? Karena di sini cuacanya hujan, mungkin akan terdengar suara rintik-rintik hujan, mohon dimaklumi aja ya. Kak, suaranya agak keras dikit dong, Kak. Kenapa? Suaranya kurang ini. Oh, kurang kedengaran. Oke, sebentar. Masih kurang jelas nggak? Cukup. Sudah jelas. Oke, oke. Nah, ini. Nah, analogi. Di analogi kan kata kunci untuk mengerjakan analogi ini kita kan harus melihat hubungan khusus ya dari dua kata kalau diberikan. Nah, kalau dari dua hubungan khusus itu masih memiliki kebingungan untuk mencari padanannya, lihat lagi di poin kedua, semakin khusus atau spesifik hubungan yang teman-teman temukan, itu akan semakin mudah untuk menentukan hubungannya. Nah, kalau dari dua poin ini masih belum menemukan, masih ada yang ragu gitu ya. Nah, cari buat sebuah kalimat yang menyatukan padanan dua kata tersebut. Sehingga kalimat itu hampir juga bisa digunakan untuk menyambungkan dua padanan kata di opsi lain gitu. Jadi cari kata khusus, hubungan khusus, lebih spesifik, kalau masih bingung, gabungkan jadi kalimat. Nah, contohnya ini terang, matahari, dan panas gitu ya. Nah, ini mungkin kalau sekilas dilihat, kalau kita perhatikan untuk hubungan padanannya bisa digabungkan, dibuat jadi kalimat, matahari menimbulkan terang gitu ya, api menimbulkan panas gitu. Mungkin ada juga yang berpikir lampu, tapi kan lebih tepatnya ke api, karena yang menimbulkan panas adalah api, tetapi bukan dari lampunya ya. Jelas ya kalau untuk analogi. Nah, di sini mungkin lebih banyak latihan soal aja untuk analogi. Jadi lebih kebayang untuk kata-kata atau hubungan yang langsung kepikir dari kata-kata yang dimunculkan. Nah, untuk silogisme yang mengandung kata semua dan sebagian, nah nanti kan ini kita mau menarik kesimpulan ya di sini. Jadi kalau ada kata semua, itu kan artinya setiap, keseluruhan. Sedangkan sementara, sebagian, beberapa, ada, atau terdapat, itu bisa jadi dia itu minimal satu anggota. Oh, udah ngehang. Stop ya? Apa ya ini?
Nah, ini contohnya. Kita gambar. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Nah, kita mau menarik kesimpulan dari sini. Nah, ini kan ada semua, ada sementara. Biasanya untuk kesimpulan itu, kalau ada kata semua dan sementara ini kan maknanya bisa sebagian, bisa beberapa, ada gitu ya, atau terdapat. Jadi kesimpulannya tuh biasanya fokus ke bagian sebagian ini, atau sementara atau beberapa. Biasanya fokus ke sini. Tetapi kalau yang bagian yang mau kita fokuskan, sebagian atau sementara ini tidak logis dengan permis pertamanya, maka lihat bagian yang lainnya atau yang semua gitu. Nah, yang bagian A atau bisa juga digambar salah satunya ya. Misal ini seluruhnya gitu kan. Ini adalah karyawan. Nah, ini kan dia harus hadir dalam rapat rutin. Nah, sementara office boy adalah karyawan. Berarti kan si office boy bisa jadi bagian dari sini ya. Nah, di sini misalnya adalah office boy. Nah, tinggal kita lihat dari opsi-opsinya yang ini. Jawaban mana yang mendekati untuk kesimpulan. Nah, kita lihat yang A. Office boy harus hadir dalam rapat rutin. Nah, benar nggak? Kalau depannya ini nggak ada suatu kata, entah sebagian atau seluruh, berarti di sini menyatakan semua office boy harus hadir dalam rapat rutin. Belum tentu ya, ini kan dia dibilangnya di sini sementara. Nah, yang B, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Ini artinya maknanya apa? Sebagian dari peserta rapat rutin itu adalah office boy. Ya, betul ya. Yang C, semua yang hadir bukan office boy. Nah, ini kira-kira betul atau salah? Kalau kita lihat dari pernyataan, semua yang hadir bukan office boy, ini memang betul. Tapi kita lihat silogisme penarikan kesimpulannya yang lebih menyambung dari premis 1 dan premis 2 ini. Nah, yang D, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Ini jelas salah ya. Karena yang rapat semua yang hadir itu kan jelas karyawan. Office boy kan hanya sebagian dari office boy adalah karyawan. Gitu. Yang E, sebagian peserta rapat rutin bukan karyawan. Ini juga jelas salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu. Untuk semua dan yang sebagian. Ada pertanyaan, Kak, berarti fokusnya sama premis 2 kalau ada soal kayak gini. Nah, kalau ada soal semua dan sebagian, kesimpulannya itu pada umumnya adalah menggunakan kata sementara atau sebagiannya. Tapi teman-teman harus lihat dulu kalimat itu logis nggak dari premis yang sudah dimunculkan. Kalau tidak logis dari premis yang dimunculkan, harus dilihat opsi yang lainnya, gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini. Nah, satu untuk jika maka. Jika maka ini kan dia biasanya disebut sebagai implikasi. Ya, penarikan implikasi. Nah, fokus kita pernyataan ini pastilah harus bernilai benar. Kalau dilihat ini disebut tabel kebenaran, ini fungsinya nanti untuk menguji aja, ini nggak perlu teman-teman hafal, juga sebenarnya hanya untuk menguji dari dua pernyataan, seandainya ada kekeliruan nanti. Nah, ada 3 metode penarikan kesimpulan yang menggunakan kalimat jika dan maka. Ya, jika bla 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 maka bla 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 gitu. Nah, yang pertama, jika P di sini disebutnya premis pertama gitu ya. Pasti teman-teman udah tahu sih, P ini premis pertama, I adalah premis kedua. Premis ini yang mengandung pernyataan-pernyataan. Nah, kalau dia bilang jika P maka Q untuk premis pertama,
dan premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua, jika P maka Q, lalu ada persamaan premis kedua, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P, jika P maka R. Ini kan singkatnya, bisa ini dicoret gitu. Nah, yang ketiga, jika P maka Q, tapi premis keduanya negasi, negasi ini ingkaran atau balikan dari Q-nya, maka ini kesimpulannya adalah negasi P. Nah, jika misalkan saya tulis premisnya ada jika P maka Q dan ada Q, kira-kira ini kesimpulannya apa? Ada yang bisa menjawab nggak? P, ada yang menjawab P. Tidak dapat ditarik kesimpulan, tidak bisa disimpulkan. Oke, jawabannya adalah tidak bisa disimpulkan ya. Tidak bisa disimpulkan kalau kasusnya kayak gini. Kenapa? Karena dia tidak terkandung dalam 3 pernyataan ini. Satu lagi, makna dari pernyataan jika P maka Q ini hanya berlaku satu arah. Artinya jika ini berlaku, jika ini benar, maka Q juga benar. Maksudnya jika A berbuat salah, maka Q berbuat salah. Gitu. Terus kalau pernyataan yang kedua hanya Q aja, jika Q berbuat salah, belum tentu si P berbuat salah. Gitu maksudnya. Jadi ini hanya bernilai searah, kebenarannya searah. Jadi fokus kalau P terjadi, maka Q juga terjadi. Belum tentu kalau Q dia terjadi, P juga ikut terjadi, gitu ya. Ini untuk premis. Nah, beberapa soal kesimpulan untuk premis bisa jadi ada yang disebut dengan ekivalen. Ekivalen ini kesetaraan, namanya kesetaraan. Jadi kalau kita punya ini memang harus diketahui. Jika P maka Q, maka dia setara atau nilainya sama dengan negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Atau negasi P atau Q gitu. Ini dia ekivalen. Kalau di kalimat soal tuh biasanya kalimat pernyataan ini mengandung kesetaraan gitu. Nah, ini untuk negasi dari P, jika P maka Q, dia adalah P dan negasi Q, atau bisa juga teman-teman bisa lihat temui juga ya biasanya jika P maka jika Q. Nah, ini sama aja, nilainya sama gitu ya. Kenapa nilainya sama? Oh, kalau ini mau dijabar satu-satu harus pakai kayak gini. Jadi itu kan nggak perlu ya sebenarnya. Untuk TIU mah nggak usah. Kan ini kita hanya mau menarik kesimpulan, bukan membuktikan secara matematika. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk ini? Tidak ya, kita lanjut. Nah, ini. Yang tadi, sekilas saja ya. Yang menjelaskan sekilas, jika ibu memasak, P, saya bermain di luar, Q, lalu ini negasi Q. Jadi kesimpulannya ini apa? Kalau kita lihat, ya dari yang sebelumnya, aduh. Nah ya, negasi P jawabannya. Nah, ini kesimpulannya adalah ibu tidak memasak ya. Gampang ini. Nah, yang ini. Oke. Lanjut, yang ini. Jika ibu memasak, saya bermain di luar. Ini P. Q. Terus P, ibu memasak. Kesimpulannya adalah, ini juga gampang. Iya, saya bermain di luar ya. Q. Kan jika P maka Q. Ambil ibu memasak aja pasti Q. Terus lanjut. Nah ini, ibu memasak, saya bermain di luar. Ini masih P, ini masih Q, negasi P. Kesimpulannya. Saya tahu. Saya tidak bermain di luar. Saya tidak bermain di luar. Oke, kita lihat.
Ada nggak jika P maka Q dan negasi P? Wah, ini ada satu-satu. Nah, ada nggak? Nggak ada ya. P maka Q, negasi P tidak ada. Jadi ini jawabannya adalah, udah keluar. Tidak dapat disimpulkannya. Ingat, pernyataan implikasi hanya bernilai benar. Jika ini benar, maka Q-nya terjadi. Tetapi kalau ini yang diketahui, dia belum tentu. Ataupun jika negasi ini, dia juga belum tentu. Makanya belum dapat kita simpulkan. Tuh. Nah, lanjut ke bagian ini. Ibu memasak. P. Ayah menonton film. Q. Ayah menonton film. Q. Saya bermain. Terus saya bermain film. Anggaplah ini saya bermain di luar ya. R. Gampang ya ini, tinggal kita coret. Jadi ini P maka R, ibu memasak. Saya bermain di luar. Gitu. Kau udah. Nah, yang terakhir. Betul, jika ibu memasak, saya bermain di luar. Nah, yang nomor 5, kalimat yang setara. Nah, ingat, ini ada kata setara dengan pernyataan, jika saya lolos SKD, maka saya ikut SKB. Lolos SKDP, saya ikut SKBQ, maka ekuivalennya adalah, ada yang bisa jawab? A, B, C, D. B, jika saya ikut SKB, maka saya lolos SKD. A, ada yang jawab B, ada yang jawab A. B, A. Oh ya, antara B dan A. Oke, coba kita lihat. Nah, ekuivalensi dari jika premis P maka Q, tadi kan kalau kita cek negasi Q maka negasi P ya. Nah, ini ya, negasi Q maka negasi P, atau jika ini tidak ada di dalam soal, lihat yang di sini, negasi P atau negasi Q. Ini sebenarnya negasi dari ini nih, P dan negasi Q. Dan ini bisa jadi kata tetapi gitu ya. Kalau atau ya atau salah satunya. Jadi kita lihat negasi P atau Q. Nah, lihat ini berarti ini negasi Q, maka negasi P. Kalau nggak ada negasi P atau Q. Nah, yang A, jika saya tidak lolos SKD, negasi P dong. Jadi salah ya, yang A. Jelas salah. Yang B, jika saya ikut SKB, Q aja ini. Maka saya ini Q, maka P ini salah. C, jika saya lolos SKD masih P, maka saya P, maka negasi Q. Ini salah ya. Tidak ikut SKB, negasi. Saya lolos SKD, P. Itu, tetapi tidak ikut. Nah, tetapi ini dan ya. Dan tidak ikut SKB. Nah, ini kan negasi. Negasi dari implikasi ini. Ini juga salah, berarti kita lihat yang negasi P-nya, saya tidak lolos SKD atau saya ikut SKD. Jadi jawabannya adalah yang E, kalimat setara, gitu ya. Negasi itu ingkaran balikannya, gitu, ingkarannya atau balikannya. Tuh. Negasi itu sama dengan ingkaran. Oke, negasi, iya betul, negasi itu lawan atau balikannya. Nah, ini mungkin materi sedikit ini diaplikasikan ke soal silogisme ya. Nah, analitis nanti itu hubungannya kita bisa memakai urutan dari bilangan. Jadi nanti lebih lengkapnya kita langsung ke pembahasan soalnya yang ditanya. Kita langsung bahas soal aja. Nah, ini tadi soal-soal yang udah teman-teman kerjakan di 35 soal. Tuh, dari ada 5 soal silogisme, padanan kata untuk analogi ya, 5. Ada 15 kalau nggak salah, 5 untuk yang silogisme, penarikan kesimpulan yang sederhana yang memakai semua dan jika gitu. Lalu habisnya ke soal analitis. Analitis ini akan
mempermudah kita menyelesaikannya dengan menggunakan urutan bilangan sebenarnya. Nah, untuk nomor 1, dolar, ini kata kuncinya apa? Mata uang ya di sini. Betul, mata uang. Oke. Di sini kata kuncinya adalah mata uang. Nah, jadi kalau Austria ini dia juga dolar sebenarnya, tapi dolar dia lebih khususnya itu namanya skilling gitu ya. Ini cara tipsnya gimana Kak? Ini nggak ada triksnya sebenarnya, harus banyak pengetahuan di sini, banyak latihan dan banyak baca aja di sini ya. Ya betul jawabnya skilling. Dolarnya jenis skilling. Kleptofobia sama fobia mencuri. Ini kata kuncinya apa di sini? Ini definisi ya di sini. Jadi kleptofobia itu artinya fobia mencuri. Gitu. Jadi yang paling mendekati jawabannya adalah yang A ya. Blus adalah busana gitu. Kalau pakaian celana, pakaian ini kan banyak ya jenisnya, ada rok, ada kerudung, ada baju, bukan hanya celana gitu. Pasir debu ini jelas berbeda. Freksi fiktif juga, influenza THT juga ya. Jadi paling tepat adalah A. Nomor 3, panggung dan aktor. Ini jawabannya adalah yang kata kuncinya di sini tempat ya, tempat aksinya. Tempat aksi. Nah, jadi jawaban paling tepat di sini apa? Ring petinju ya. Ya, yang C. Nomor 4, nah di sini saya hanya cantumkan 5 soal, nanti habis itu insya Allah di-share lagi 20 soal lagi latihan. Karena kan kalau untuk analogi harus membiasakan dengan latihan ya, nggak ada tips tertentu. Maksudnya nggak ada harus mencari ini. Ini kan biasanya memang harus rajin latihan untuk melihat hubungan analogi. Puas, bla bla bla, penjahit. Nah ini kata kuncinya apa nih? B. Pelukis, iya. Betul ya, ini kan bisa pelukis menggunakan kuas, penggunaan ya, menggunakan, dia maksudnya pelukis menggunakan kuas. Sedangkan penjahit, PJH, misalnya gitu, dia menggunakan jarum. Tuh, jawabannya adalah B. Nomor 5, perbuatan ucapan. Ini kata kuncinya adalah bukti ya. Iya, betul, dibuktikan. Perbuatan dibuktikan dengan ucapan. Lalu yang paling tepat, hutang dibuktikan dengan bayar? Enggak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Betul. Nah, yang kita masuk ke penarikan kesimpulan nih. Ada sebagian, ada semua. Nah, gitu. Nah, kalau untuk menarik kesimpulan ini tadi sebenarnya fokus kesimpulan kita adalah biasanya itu di sebagian. Tapi kalau memang dia tidak logis, nah balikan, ada nggak yang semua? Nah, di sini kan dia bilang sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama. Lalu semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan ketenaran nama. Nah, kalau teman-teman bingung karena kalimat-kalimatnya itu bisa digambarin aja sebenarnya. Kan dia bilangnya semua yang ada pada kedudukan utama, ini kan semua ya. Kedudukan utama. Ini kedudukan utama dan tenar gitu. Terus dapat tenar. Nah, itu yang di atasnya dia bilang sebagian penyanyi ada pada kedudukan. Nah, misalkan di sinilah ada gambar. Nah, di sini dia sebagian di sini adalah penyanyi gitu. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang tidak sesuai. Ingat ya di sini tidak sesuai, artinya bukan yang disimpulkan, yang melanggar sebenarnya. Pada pernyataan di atas adalah, nah coba kita lihat satu-satu. Mulai dari A, semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Ini jelas salah, karena ada sebagian penyanyi yang ada pada kedudukan utama, artinya ada sebagian penyanyi yang tenar kan, bukan seluruhnya yang tidak tenar. Tidak ada, ini salah, jelas salah ini. Salah.
Kalau salah ini maksudnya tidak sesuai gitu ya. Berarti untuk soal ini benar gitu. Nangkep ya maksudnya. Yang B, sebagian penyanyi mempunyai nama yang tenar. Nah, ini betul ya. Kan memang sebagian penyanyi ada di sini. Kesimpulannya betul. Tidak semua penyanyi ada pada kedudukan utama. Juga betul karena dia sebagian di sini, tidak semua kan artinya ada atau sebagian atau terdapat beberapa. Yang D, tidak semua penyanyi namanya tenar. Ya emang betul tidak semuanya namanya tenar. Yang E, semua penyanyi yang tidak tenar tidak ada pada kedudukan utama. Ini jelas salah karena ada sebagian yang tenar ya. Jadi pernyataan yang salah. Maksudnya coba semua penyanyi yang tidak tenar, seluruh penyanyi yang tidak tenar tidak ada pada kedudukan utama. Betul ya. Kan sebagian penyanyi itu tenar karena dia ada kedudukan utama. Berarti sisanya yang tidak tenar tidak ada pada kedudukan utama. Arti seluruhnya yang tidak tenar memang ada pada kedudukan dia tidak ada di sana. Jadi jawaban yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah yang A. Gitu. Clear ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Yes. Clear? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini lagi, setiap sebagian. Nah, kalau ini kan di titik nih. Nah, biasakan kalau kesimpulan itu ada di sebagian. Tetapi, sekali lagi, kalau dia tidak logis, maka berarti bukan itu kesimpulannya ya. Kecepatan Kak jelasinnya. Oke, diperlambat. Setiap yang dapat bernapas akan meninggalkan dunia. Ini artinya ini kan seluruh yang bisa bernapas itu meninggalkan dunia. Ini seluruh yang bisa bernapas. Yang bernapas gitu ya. Terus sebagian yang bernapas dapat memiliki kemampuan berpikir, itulah manusia. Nah, ini kan maksudnya sebagian yang bernapas dapat memiliki kemampuan berpikir itu menjelaskan makna kalau ini tuh adalah sebagian yang bernafas itu adalah manusia. Jadi di sini manusia ya. Nah, kesimpulan mana yang paling tepat? Yang A. Sebagian manusia memiliki kemampuan berpikir dan tetap meninggal dunia. Sebagian manusia memiliki kemampuan berpikir, berarti sebagiannya lagi tidak memiliki kemampuan berpikir. Bukan gitu ya maksudnya. Yang B, tidak hanya manusia yang bernafas. Betul, memang tidak hanya manusia yang bernafas. Tetapi ini tidak tepat dari dua penarikan kesimpulan ini. Jadi ini meragukan. Yang C, manusia memiliki kemampuan berpikir akan meninggalkan dunia. Kalau ini nggak ada kata depan, berarti ini seluruhnya ya. Seluruh manusia memiliki kemampuan berpikir dan dia akan meninggalkan dunia. Betul ya. Karena kan manusia bagian dari yang bernafas. Terus yang D, sebagian yang bernafas akan meninggal dunia. Sebagian yang bernafas akan betul. Tetapi kan di sini ada premis manusia, jadi juga belum tepat. Yang E, semua manusia bernafas. Ini juga betul, tapi kurang tepat. Karena ada pernyataan yang tidak disimpulkan di sini. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke. Lanjut ya. Kecepatan nggak nih? Masih kecepatan? Oke, nomor 8. Seorang dokter harus dibantu dokter lain ketika sedang sakit. Seorang psikolog membutuhkan psikolog lain untuk menyelesaikan masalah. Seorang motivator masih membutuhkan motivasi lain dari seseorang ketika dia sedang terpuruk. Jawabannya ada yang jawab A. Yang lain? D. Zia nih kayaknya dia udah googling nih. Oke, kita lihat. Dokter harus, oke. Karena ini tidak ada rumus, di sini lebih ke logika ya. Dokter, psikolog, motivator yang A, dia membutuhkan orang lain. Ini betul, betul. Tapi kita lihat tepat nggak dengan permasalahan yang di sini. Nah, di soal ini kan dia lebih menceritakan
kondisi ketika dia menghadapi masalah ya. Artinya ketika dokter ini sakit, dia butuh dokter lain. Jadi kan itu dia dokter ini nggak bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Psikolog di sini juga penyelesaiannya membutuhkan psikolog lain untuk masalah lagi ya. Terus motivator, dia juga membutuhkan motivasi ketika dia terpuruk. Terpuruk artinya di sini dia juga punya masalah gitu ya. Nah, yang A ini dia betul tapi kurang tepat karena definisi membutuhkan orang lainnya ini masih umum. Karena kalau membutuhkan orang lain kan banyak ya. Sedangkan yang pernyataan di atas ini lebih ke fokusnya dalam penyelesaian masalah. Nah, kita lihat yang B. Nah, kalau hanya satu-satu, berarti ini jelas salah. Dia hanya menyimpulkan dokter, hanya menyimpulkan psikolog dan motivator. Nah, terus ini, seseorang masih membutuhkan orang lain ketika dia hidup. Ini juga masih ambigu, membutuhkan. Dia membutuhkan dalam konteks apa? Sedangkan untuk soal, dia hanya menceritakan dalam penyelesaian permasalahannya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Gitu. Gitu ya. Jadi memang fokusnya kalau untuk logika ini ke lihat konteksnya. Nah, yang 9. Kak, dijelasin rinci nggak? Bisa nggak di penggunaan diagram? Iya, betul ya. Nah, nanti ya ke soal yang ini nih, yang tadi. Soal di bawahnya. Kalau satu soal itu terus kita bahas nggak beres-beres nanti ya. Banyak wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Bali ketika berlibur. Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia. Lalu John Peter adalah seorang wisatawan asing dari Amerika. Jadi kesimpulannya untuk nomor 9 kira-kira apa? A. Oke. Banyak yang bilang A. Kita lihat, John Peter mungkin mengunjungi salah satu pulau di Indonesia. Nah, yang ini juga lebih ke logika penghubungan kata ya. Jadi nggak seluruh silogisme bisa kita diagram Venn-kan, atau nggak seluruh silogisme bisa kita tarik buat premis jika P maka Q. Contohnya kayak soal 89 ini. Ini lebih ke logika aja. Banyak wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Bali ketika berlibur. Pulau Bali, dia ini menjelaskan Pulau Bali, salah satu pulau di Indonesia. John Peter adalah seorang wisatawan asing dari Amerika. Nah, ini wisatawan asing. Terus, jadi kesimpulannya, John Peter mungkin mengunjungi salah satu pulau di Indonesia. Betul. Yang B, hanya mengunjungi Pulau Bali. Nah, ini dia tidak menjelaskan ya. Di sini dia tidak menjelaskan kalau ada kata-kata hanya mengunjungi Pulau Bali. Dia salah ya. Yang C, Indonesia memiliki banyak pulau. Ini apalagi kalau dia menambah-nambahkan kalimat, ini kan penambahan kalimat nih. Tidak ada penambahan kalimat dalam penarikan. Maksudnya apa? Tidak ada penambahan kalimat di luar konteks soal. Jadi jelas salah. Pulau Bali menjadi salah satu tujuan wisata asing, termasuk John Peter. Ini juga belum tentu ya. Gitu, kurang tepat. Pulau di Indonesia kemungkinan ini apa lagi? Kurang tepat. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang A. Kalau penarikan kesimpulan gitu, lebih tepat pakai memungkinkan gitu Kak, maksudnya? Oh, ada kata mungkin ini. Itu. Nah, ini kan sebenarnya tergantung konteks si pembuat pertanyaan soal ya. Tapi kan yang paling mendekati dan lebih tepat dari pernyataan di sini kan di sini banyak wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Bali. Bisa jadi bukan hanya Pulau Bali kan yang dikunjungi oleh mereka. Gitu. Terus Pulau Bali, nah satu lagi tipsnya, kalau di penarikan kesimpulan, kalau ada kata-kata yang muncul sama, nah itu biasanya tidak akan muncul di kesimpulan, jadi bisa dicoret aja.
Ya, wisatawan asing kita coret, Pulau Bali kita coret. Jadi jawabannya yang paling tepat memang yang A. Ya, gitu. Jadi Pulau Bali menjadi salah satu tujuan wisatawan asing termasuk John Peter. Nah, kalau termasuk John Peter ini, nah ini kan kurang tepat ya. Di sini kan dia fokusnya ke kesimpulan dari John Peter ini sendiri. Ini termasuk John Peternya berarti kan bisa ada lain gitu. Jadi kurang tepat gitu ya. Ini menambahkan artinya di sini. Berarti ada orang lain kan di sini. Nah, nomor 10. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Premis kedua, Saski pergi ke rumah sakit. Nah, jadi kesimpulannya yang paling tepat. A, hari ini Saski sakit. Nah, karena ada ini nih di sini. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Saski pergi ke rumah sakit. Jadi yang paling tepat adalah dia belum tentu sakit. Betul ya? Nggak ada bantahan ya di sini. Apalagi ini. Nih. Ini kita juga nggak tahu nih. Ini juga kita nggak tahu. Simpulkan itu yang mirip ya, bukan yang mirip, yang terdapat di dalam pernyataan soal. Kalau menambah-nambahkan itu bukan kesimpulan. Nah, nomor 11. Nah ini tadi. Semua pekerja, ini misalkan kalau teman-teman buat di sini, pekerja adalah pegawai lepas. Gitu. Semua penghuni barak adalah pekerja. Ini penghuni barak nih. Penghuni barak. Nah, artinya kalau kita simpulkan, semua penghuni barak adalah pekerja, ini adalah ini, gitu. Bukan berarti ini adalah ini. Ya, bukan berarti semua pekerja adalah penghuni barak. Coba baca lagi. Semua pekerja, ini pegawai lepas. Semua penghuni baraknya adalah pekerja. Jadi kesimpulannya adalah penghuni barak adalah pegawai lepas. C, gitu. Ya. Jadi ini pekerjanya bisa dicoret. Jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Nah, di sini nggak ada kata sebagian, jadi di sini bukan D, bukan E ya. Mungkin yang meragukan adalah yang A. Semua pekerja adalah penghuni barak. Bukan itu maknanya ya, malah kebalik. Kalau ini kan artinya kalau seluruh pekerja ini penghuni barak. Malah di sini harusnya seluruh penghuni barak adalah pegawai lepas, gitu ya. Baca. Saya untuk nomor 10. Padahal mirip sama yang B ya, Kak. Yang B, semua pegawai lepas adalah penghuni barak. Oke. Nah, tadi kan tipsnya kalau di dalam tips dan trik gitu ya. Kalimat yang muncul, kalimat yang sama itu bukan kesimpulan. Kalimat atau kata gitu ya. Yang sama itu bukan kesimpulan. Nah, jadi kan pekerja ini bisa kita coret. Yang C, semua pegawai lepas adalah penghuni barak. Semua. Nah, balik lagi di sini. Kak, mungkin ada contoh soal misal ada 3 kalimat, semua, sebagian. Nah, yang ini dia bilang semua pegawai lepas adalah penghuni barak, ini kebalik ya. Kalau ini kan menyatakan kalau keseluruhan pegawai lepas adalah ini. Harusnya kan ini dari sini, dari penghuni barak adalah pekerja, dan pekerja adalah pegawai lepas. Jadi kalau bisa ditulis, ini kan penghuni barak. Dia pekerja. Tuh, pekerja ini pegawai lepas. Ya, yang paling tepat adalah penghuni barak ke pegawai lepas. Bukan dari sini ke sini. Gitu. Oke.
Ya, jadi jangan dibalik-balik sama kayak premis implikasi jika maka tadi. Jadi bukan berarti kalau dari sini kejadiannya ini terjadi. Tapi dari sini dulu baru dia ke sini. Nah, nomor 12. Setiap siswi di kelas X memiliki kalkulator grafik. Ini seluruhnya, jadi seluruh siswa ya, siswa. Terus setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigono. Ini gampang ya, ini bisa dicoret. Jadi siapa tuh? Roni siswa X, siswa X, siswa X. Jadi Roni dia mengerti tentang fungsi trigonometri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. C, Roni belum tentu. Kenapa belum tentu? Kan seluruh siswa memiliki kalkulator. Dia siswa kelas X, pasti dia punya kalkulator. Dia punya kalkulator, pasti dia mengerti fungsi trigono. Karena seluruh yang punya kalkulator mengerti. Ya. Kita lanjut ke nomor 13. Nah, nih. Nah, ini kita penting nih diagram di sini. Semua A adalah B. Semua A, ini misalkan anggota A gitu ya. Nah, seluruh A ini adalah B. Jadi dia masuk dalam anggota B. Ya. Sebagian A nih dia ceritanya. Apaan tulisnya? Adalah C. Jadi jangan artikan sebagian ini separuh gitu kan. Sebagian di sini maksudnya ada anggota beberapa gitu kan, terdapat, bukan setengahnya gitu ya. Bukan berarti setengah. Jadi mungkin ada juga yang beranggap ini setengah, oh setengahnya gitu. Sebagian ini ada gitu ya. Minimal satu lah anggotanya. Sebagian A adalah C. Ini misalkan ada si C di sini. Nah, yang si pink ini C gitu. Mana kesimpulan yang tepat? Banyak yang jawab D. D, sebagian C adalah B. Sebagian C adalah B. Nah, ini benar sebenarnya. Tapi kan C ini masih dalam lingkup A ya. Jadi sebenarnya masih kurang tepat kalau saya jawabnya. Kita coba lihat ke yang lebih tepat. Yang A, semua A yang bukan C, semua A yang bukan C, yang bukan C berarti yang mana tuh? Yang diarsir biru ini ya, adalah B. Betul ya. Kan seluruh A anggota B. Yang B, semua A adalah B dan C. Salah, karena bukan seluruh A yang C. Semua C adalah B. Ini kurang tepat nih. Kalau seluruh C adalah B, memang sebenarnya dia di dalam A adalah anggota B, tapi kurang tepat ya. Yang E, sebagian yang C bukan di A, sebagian C bukan di A, emang ada? Nggak ada ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, nomor 13. Bisa ditangkap? Ada yang mau ditanya dulu nomor 13? Bisa ya? Lanjut? Oke, lanjut. Jika jalan macet, nah ini gampang ya, jika jalan macet, kita premisnya jalan macet, ini P, pasar ramai Q. Gitu. Penjual menganggur, ini kan kata lain ya, premis baru, misalkan kita tulis dengan R. Kalau pasar tidak ramai, nah ini tadi yang bertanya negasi itu apa, lawannya, balikannya, ingkarannya, gitu ya. So, kalau ada tidak, berarti itu negasi dari sesuatu. Nah, kita kan misalkan pasar ramai ini Q. Berarti kalau tidak ramai kan negasi Q. Nah, kalau kita buat ke kesimpulan, ini kan artinya PQ, lalu ada R dan negasi Q. Nah, ya, negasi Q ini bisa kita ekivalenkan dengan negasi Q, maka negasi R ya. Ingat ya, ekivalensi kesetaraan. Kalau kita punya P maka Q, maka dia setara dengan negasi Q, maka negasi P. Nah, ini juga dibawa ke sana. Negasi ketemu negasi kan Q.
maka negasi R. Nah, ini yang mau kita samakan. Jadi kesimpulannya adalah P maka negasi R. Cari jalan macet maka dia tidak, maka penjual tidak mengganggu. B. Ya. 15. Jika berkunjung ke Jogja, harus datang ke keraton. Nah, ini juga kayaknya semuanya bisa nih. Jika datang ke keraton, menggunakan belangkon, dia tidak menggunakan belangkon, jawabannya pasti dia tidak berkunjung ke Jogja. Oke. Betul semuanya. Oke. Nah, yang 16. Jika ibu pergi ke pasar, saya ikut. Jika saya ikut, maka saya tidak memasak di rumah. Saya memasak di rumah. Jadi ini juga gampang ya. Sama kayak yang tadi. Mana ini? P ya. P apa? Ibu tidak pergi ke pasar. Nah, ini 17. Nah, ada kata-kata baru ya di sini, jika dan hanya jika. Nah, ini artinya kalau saya punya premis P, jika dan hanya jika, ini maknanya kayak gini. Artinya dia berlaku dua arah. Kalau ini terjadi, Q terjadi. Balikannya juga itu. Jika Q terjadi, maka P terjadi. Nah, di sini dia bilang, Dodo membeli buah jeruk, namun dia tidak beli rambutan. Dodo akan beli rambutan jika dan hanya jika Dodi membeli semangka. Nah, kata kuncinya di sini, ternyata Dodi hanya beli buah pepaya. Artinya kalau dia beli buah pepaya, ini nggak terjadi nih kalimat kedua. Si Dodo nggak akan beli rambutan. Lalu yang mana yang terjadi? Dodo membeli buah jeruk. Ya, bisa ya. Jadi kata kunci jika dan hanya jika berlaku dua arah. Nah, ini ingkaran. Nah, ini ingkaran tadi, yang bertanya ingkaran. Ingkaran ini maknanya adalah negasi atau balikan. Terus, jika Nina mendapat nilai 100, maka ia diberi hadiah berupa rekreasi ke pantai. Jadi P-nya nilai 100 ya. Q-nya ke pantai. Nah, ingkarannya apa ini? Ingkaran dari P maka Q tadi apa? Negasi P maka negasi Q atau negasi P dan Q ya. Ya, betul. Nah, kita lihat mana tuh. Nah, kalau di sini kan P-nya nilai 100. Kalau negasi dari P harusnya dia tidak nilai 100 ya, bisa kurang, bisa lebih. Jadi artinya ini bisa kita coret aja yang mengandung kayak gini. Nah, fokus aja nih. Jika Nina rekreasi ke pantai, ia mendapat nilai 100. Ini Q maka K, berarti bukan ini. Cari aja yang kayak gini. Mana tadi tuh? P dan negasi Q, ya betul. Nah, Nina mendapat nilai 100, tetapi ini maksudnya dan ia tidak rekreasi ke pantai. Jadi jawabannya yang C. Tuh. Nah, ini 19. Semua menu makan malam diletakkan di meja makan. Ini gampang nih, sayur sup diletakkan di meja dapur. Artinya sayur sup bukan menu makan malam. Tuh. Nah, yang ini. Nah, kalau kasus ini sementara di sini bukan artinya sebagian ya. Sementara di sini malah menjelaskan dari kata sebelumnya. Ini kan nggak mungkin sebagian dari Faiz maksudnya di sini. Semua pemilik kendaraan bermotor harus mempunyai surat izin mengemudi. Sementara Faiz memiliki motor, maka kesimpulannya Faiz harus juga mempunyai surat izin mengemudi. C ya. Bukan boleh, apalagi boleh. Kalian harus. Nah, lanjut ke 21.
sebagian X adalah Y. Nah, ini juga kalau ada yang kayak gini juga harus bukan harus sih, salah satu gampangnya digambar. Nah, ini kan bilangnya sebagian X adalah Y. Sebagian X, misalkan ini X, gitu, adalah Y. Berarti seluruh Y adalah X gitu ya. Y adalah X. Nah, di sini. Sebagian X adalah Y. Ini kan maknanya gitu. Atau seluruh Y adalah anggota X. Y bukan V. Nah, ini bukan si V, tapi V adalah W. Semua Y, V, W adalah X. Berarti ada V ya di sini. Karena Y bukan V, jadi dia terpisah. V ini sama dengan W. Nah, mana pernyataan yang salah? Lihat A. Sebagian V adalah W. Ini jelas-jelas salah. Karena V adalah W. Ada kata kuncinya. Sebagian X bukan V, bukan W, bukan Y. Betul, semua W adalah X, betul. Semua V adalah X, betul. Ini juga betul. Ini jelas ya, 21A. Oke, paling kalau untuk kesimpulan, tipsnya gitu ya, kalimat kata-kata yang mengandung atau muncul 2 kali dalam pernyataan itu bisa dihapus untuk di kesimpulan. Terus apa lagi? Lingkaran atau premis itu bisa dibawa ya, bawa ke jika P makaki. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang terkait logika analitis. Nah, di sini untuk kasus urut-urutan tempat duduk, kasus melingkar, dan nilai yang lebih tinggi, itu biasanya menggunakan nilai urutan bilangan. Nah, kalau ini kan masih dalam kasus kursi, kita coba dulu. Delapan kursi penonton tersedia di deretan paling dekat dengan panggung pertunjukan di sebelah gedung kesenian kecil. 4 kursi di deretan A, ada A1, A2, A3, dan 4. Jadi kalau kita tulis ini A1, A2, A3, A4. Terus di belakangnya ada B, B1, B2, B3, B4. Nah, ada 6 penonton datang menonton pertunjukan, masing-masing menempati 1 kursi dengan peraturan. Nah, kalau ada soal kayak gini, langsung baca pertanyaan. Langsung baca pertanyaan, dan ini dulu yang harus dipenuhi, baru pengaturan atasnya. Nah, di sini dia bilang, Yesi duduk di kursi nomor B3. Berarti di sini kunci ini adalah Yesi. Nah, baru sesuaikan dengan ini ya, pernyataan di sini. Yang A, Eri duduk persis di depan Anwar. Nah, ini masih ambigu nih. Kita cari yang lebih pasti. Kursi nomor A2 selalu kosong. Nah, ini kosong. Kunci ini kosong. Yesi tidak mungkin duduk di sebelah Agus. Nah, berarti dia nggak mungkin di sini. Hanif duduk di kursi nomor 4. Ini kunci, ini pasti si Hanif. Terus, Joni tidak duduk di kursi nomor B4. Oke, dia udah terpenuhi. Nah, lihat balik ke 1. Eri duduk persis di depan Anwar. Mana yang bisa belakang depan? Otomatis yang di sini kan. Kalau Eri duduk persis di depan Anwar, berarti di sini adalah Eri. Belakangnya adalah Anwar. Oh ya, udah pada menjawab. Nah, terus jadi otomatis udah keisi. Kita lihat kursi nomor A2 kosong. Nah, berarti si Agus duduk di sini ya. Hanif di A. Oh, ini salah. Hanif di A4. Betul. Betul. Terima kasih. Hanif duduk di kursi nomor A4. Ini Hanif. Terus,
Apalagi? Udah ya. 3, 4, 5, 6. Oke. Maka Agus harus duduk di kursi nomor A3 ya. Jelas di sini. Ya, betul. Betul ya, ini kayaknya rata-rata betul semua nih, dua-dua di sini. Lanjut ke, nah ini. Nah, lagi-lagi, kalau ada pertanyaan langsung fokus ke sini dulu. Baru sesuaikan dengan keterangan yang ada. Jika dinyatakan bahwa Joni dan Eri duduk di kursi nomor A1 dan A3, balik lagi ya kita. Oke, kita tulis dulu lah. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Joni dan Eri, berarti di sini Joni, kunci si Joni, kunci si Eri. Nah, lihat, baru penuhi keterangan. Keterangan, Eri duduk persis di depan Anwar. Berarti Anwar di B3 ya. Sini pasti Anwar. Lalu, Hanif duduk di kursi nomor A4. A4, berarti di sini pasti Hanif. A2 selalu kosong. Itu. Ya, kursi nomor A2 selalu kosong. Ini kosong. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Joni udah belum? Joni udah. Yesi. Yesi tidak mungkin duduk sebelah Agus. Belum ya, Yesi dan Agus belum. Oke, tinggal kita lihat. Maka tidak akan benar. Nah, ingat soalnya di sini tidak akan benar. Tidak akan benar apabila kursi nomor berapa yang kosong. Oke. Misal nih, misal kita anggap ini kosong. Kalau ini kosong, berarti di sini mana nih? Yesi, bisa jadi Yesi dan Agus ya di sini. Gitu. Atau kebalikannya. Ya. Jadi ini B1 bisa kosong ya. B1 boleh kosong. Kalau B2 kosong boleh nggak kita coret? Ini kan sekarang kita menentukan tempat duduk Yesi dan Agus. Kalau misalkan ini kosong, nah Yesi atau Agus boleh ya. Boleh Yesi di sini, boleh Agus di sini. Boleh Yesi di sini, boleh Agus di sini. Berarti ini boleh kosong. Lanjut, B4 kosong. Kalau seandainya B4 kosong, mau nggak mau, Yesi dan Agus duduk di sini. Dia duduk bersebelahan. Berarti dia melanggar peraturan nomor 3 ya. Yesi kan tidak mungkin duduk di sebelah Agus. Jadi ini nggak boleh kosong. Terus B3 didudukan betul, B1 didudukan bisa jadi gitu ya. Nomor 23 jawabannya yang C. Oke. Ada yang jawab C, ada yang jawab C. Bisa ya nomor 23. 24. Siapakah penonton yang dipastikan akan duduk di deretan yang sama bagaimanapun pengaturan tempat duduk dilakukan oleh pengelola gedung kesenian. Nah, bisa lihat dari dua tempat ini nih. Dua dudukan ini, dua pengaturan ini. Coba kita lihat. Yesi, Anwar dan Agus, Anwar, Agus. Enggak ya, karena Agus di penempatan duduk pertama dia bisa di atas. Sedangkan penempatan kedua dia bisa di bawah. Agus dan Yesi, pokoknya atas nama Agus nggak bisa. Coni, coba Coni. Coni juga ya, Coni bisa di atas. Satu lagi dia bisa di bawah ya. Betul ya, Coni. Agus.
Betul ya, Joni. Hanif dan Yesi, Hanif selalu di atas. Nah, kita kunci Hanif. Kita kunci ini selalu. Yesi, coba lihat Yesi. Yesi di bawah. Yesi di bawah, enggak ya? Di deretan yang sama, Yesi, Hanif. Henry, ini kan maksudnya di deretan yang sama ya. Sama-sama duduk di atas atau sama-sama duduk di bawah gitu maksudnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Iya betul, Eri di atas, Anwar, Hanif di 4. Oh, jadi jawabannya yang E ya. Ini kan maksudnya siapa penonton yang dipastikan duduk di deretan yang sama, sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Nah, yang nomor 25. Jika Coni dan Hanif duduk bersebelahan, Coni dan Hanif belum ada ya dia. Oke. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Nah, ini kita harus buat dulu nih. Langsung ke soal yang di sini. Nah, clue-nya lihat dari berdasarkan Hanif. Hanif kan itu udah ditentukan tuh. B1, B2, B3, B4. Lihat si Hanif duduk di kursi nomor A4. Betul ya, di A4. Di sini Hanif. Coni bersebelahan. Coni pasti di sini. Nah, ini kan kosong. Nah, yang berhadapan kan ini tadi ya, si Henry sama si Anwar. Eri dan Anwar. Eri, Anwar. Nah, mana pernyataan yang tidak benar? Ada lagi nggak? Yesi tidak mungkin duduk sebelah Agus. Yesi duduk di B2. Kalau Yesi duduk B2, Agus harus di B4. Berarti ini betul ya. Kan mereka nggak boleh duduk di bersebelahan. Yesi duduk di B3. Nah, ini nggak boleh. Kalau Yesi di sini, Agus pasti salah satunya. Berarti otomatis jawaban yang salah adalah yang B. Ya, betul. Betul ya. Bisa nih. 26. Jika Anwar dan Coni duduk bersebelahan, nah, maka Coni harus duduk di kursi nomor. Kita lihat Anwar dan Coni udah belum tadi ya. Nah, otomatis dia udah di sini ya. Ini kan di kesimpulan yang di sini tadi. Ya, Anwar bersebelahan dengan Coni. Dia memenuhi peraturan duduk pertama ini. Terus Coni harus duduk di kursi nomor B2 ya jawabannya. Di B ya, 26. Tuh. Bisa ini ya, nomor 26. Ini intinya kalau bisa yang atas, jawaban yang di bawah juga harusnya betul ini. Betul ya. Nah, oke lanjut ke peraturan tempat duduk di kursi bundar ini. Nah, di sini kerjain dulu yang pasti-pasti. Ada 7 meja bundar, diisi oleh 6 orang. A duduk di depan B. Oke, misal kita buat di sini ada si A, dia duduk di depan B. Kalau bundar, kalau depan itu artinya dia berhadapan kan. Nah, itu. C duduk 3 kursi di sebelah kanan B. Nah, 3 kursi di sebelah kanan B. Artinya dari B, dia adalah kursi ke-3. 1, 2, 3 misal di sini. Berarti di sini adalah si C ya. Kita gambar si C, ada 2 kursi nih di sini. Gitu. Di sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Berarti ini E, tuh di sini F. Nah,
kursi mana yang kosong? Nah, hitung dulu. 1, 2, 3. Berarti sini ada 4, ada 5, ada 6. Jadi sini ada satu lagi ya. Ini gambarnya jelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, anggap lagi nih. Atau mau dipercantik di sini. Hapus. Kursi mana yang kosong? F dan E adalah salah, C dan A adalah salah, B dan A jelas salah. Jadi jawabannya ini ya, E dan C yang ini. Kursi di antaranya kosong, atau di antara A dan F sebenarnya, tapi kan nggak ada pilihannya. Gitu. Hati-hati di sini sih, di sini. C duduk 3 kursi di sebelah kanan B. 28. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini kan lebih ke kecepatan. Nah, konsep di sini pakai tadi urutan bilangan. Maksudnya gimana? Kalau ada pernyataan A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, ini disimpulkan A besar B besar C. Atau bisa juga kita simpulkan A langsung lebih besar dari C. Tuh, jadi buat dulu nih yang kayak gini, misalkan dari soal ini. Nah, lagi-lagi kalau soal analitis, fokus ke pertanyaan. Langsung ke pertanyaan ini yang harus dipenuhi dulu, baru penuhi keterangan di soal. Ini kan pertanyaan. Ini dulu fokuskan, baru ke sini. Jadi biar nggak liar gitu. Kalau baca kalimat per kalimat langsung digambar, lalu ini nanti kebolak-balik. Nah, di soal kan dia bilang, Ina menyelesaikan soal tidak lebih lambat. Tidak lebih lambat artinya dia lebih cepat ya. Misal tanda ini saya buat ini lebih cepat. Berarti Ina lebih cepat dari Ani. Ini soal. Nah, lalu balik ke sini. Lihat yang Ani. Windy menyelesaikan soal lebih lambat dari Ani. Artinya Arni lebih cepat ya. Ani lebih cepat dari Windy. Nah, lihat yang ada hubungannya dengan Windy. Ada nggak tuh si Windy? Nggak ada ya. Ani lagi. Andi lebih cepat dari Ani. Andi lebih cepat dari Ani. Terus, Intan lebih cepat dari Ina. Intan lebih cepat dari Ina. Udah ya, tidak ada peserta ujian yang menyelesaikan soal secara bersamaan. Jadi nggak ada yang sama. Nah, kita lihat mana yang lebih tepat. Nah, dari ini dulu deh. Dari pernyataan ini, dua ini yang dikotakin pink, kalau Ina lebih cepat dari Ani lebih cepat dari Windy, itu artinya Ina lebih cepat dari Windy ya. Nah, terus hubungan Andi, Ani, bisanya kedua ini. Ya, Andi lebih cepat dari Ani lebih cepat dari Windy, artinya Andi lebih cepat dari Windy. Gitu. Terus hubungan Andi ke Ina ataupun ke Intan, nah ini kita belum tahu. Jadi simpulkan yang belum tahu itu yang masih ambigu itu bukan kesimpulan yang tepat, walaupun bisa terjadi. Jadi simpulkan yang lebih mendekati ke pernyataan yang bisa ditulis di sini. Gitu. Yang A. Windy menyelesaikan SKD tidak lebih lambat, artinya dia lebih cepat dari Ina. Windy lebih cepat, jelas salah. Ina yang lebih cepat. Ina lebih cepat dari Andi. Nah, Ina ke Andi, ini belum tahu nih hubungannya. Ina ke Andi. Jadi kita nggak tahu tanda tanya. Andi lebih cepat daripada Ina. Andi lebih cepat daripada Ina. Enggak ya, ini jelas salah. Ini kan Andi lebih besar dari Ina lebih besar dari Ani. Jadi belum ada hubungan. Ina lebih cepat dari Windy. Nah ini, Ina lebih cepat dari Windy. Tuh, karena dia dapat dari dua ini. Windy berbarengan jelas salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya, betul yang D. Ya.
Baru. Lanjut, ada yang mau ditanyain dulu? Untuk konsep analitis, bisa ini semua. Lanjut ya, nomor 29. Nah, ini masih kalau ada kata-kata urutan 6 peserta duduk berurutan pada saat ujian wawancara. Bla 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 gitu. Peserta yang duduk di urutan kedua. Nah, lihat kunci di sini. Jadi sebelum baca ini yang membingungkan ini mana tahu ada kata kunci. Kuncinya di sini kalimat terakhir. Dia duduk di urutan terakhir. Jadi kalau kita bikin ada 6 peserta, Tia di sini. Nah, hubungkan yang ada dengan Tia. Yang ada dengan Tia mana yang ini? Nila duduk dekat Tia. Berarti di sini Nila. Lu cari lagi kata penghubung Nila. Nila berarti di sini Zuhri duduk sebelah Nila. Berarti di sini si Zuhri. Lalu hubungkan lagi Zuhri yang mana? Zuhri di sini. Zuhri bilang Tini duduk dekat Zuhri. Berarti nomor 3 Tini ya. Nah, Tini mana Tini? Tini duduk di dekat Zuhri. Salim tidak. Hadi. Nah, Hadi bersebelahan dengan Tini. Berarti di sini Hadi. Otomatis yang pertama si Salim. Jadi urutan kedua adalah Hadi. Kalau ini udah betul, berarti yang nomor 30 juga terjawab. Salim, Hadi, Zuhri, Nila, Tia. Di jawabannya mana tuh? Salim, Hadi, Salim, Hadi, Zuhri. Salim, Hadi, Tini, Zuhri, Nila, Tia. Yang E ya. Betul? Bisa ya. Jadi gitu ya konsepnya. Sebelum membaca soal yang panjang-panjang itu, cari dulu kata kuncinya. Kata kunci di sini kan dia duduk terakhir, jadi hubung-hubungkan. Kalau sebelum-sebelumnya langsung ke pertanyaan ya. Kuncinya cari di pertanyaan soal. Nah, nomor 31. Ini juga urutan nih. Konsep urutan. Sebelum baca, oke, ini lumayan panjang nih. Nah, kita cari aja yang gampang-gampang dulu. D lebih jujur daripada H dan K. Tulis. D lebih jujur dari H dan K. Jadi di sini D juga K, gitu kan? Terus I sama jujur dengan K. I sama dengan K. Ini berarti atau I gitu. D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur dari D. M dari D. Terus B lebih suka berbohong daripada H. Berarti H lebih jujur ya daripada B. Mana lagi? Terkadang M kurang jujur, tetapi sesungguhnya dia masih lebih jujur dari R. M besar dari R. Kejujuran S tidak sebaik D. D lebih besar dari S. Nah, mana tuh yang bisa digabung-gabungkan? Ini dulu nih. Berarti M besar D besar H, cari hubungan H ke B, berarti ya H ke B. B selebihnya udah tahu nih. Terus, nah habis itu kan kita punya DK atau I, enggak masalah. D, M ke R. Nah ini habis itu M lebih besar dari R, D padahal dia lebih M. Lebih kecil daripada M. Jadi siapa yang paling jujur? Jawabannya pasti di sini jawabannya adalah M. Ya. Ya, betul M. Tuh. Nah, nomor ini. Nomor 32. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini kalau kita lihat pertanyaannya nggak ada kata kunci ya. Cuman menanyakan calon suara terbanyak, calon suara paling sedikit, selisih suara. Nah, berarti di sini memang harus menyelesaikan ini dulu. Kita lihat.
program peningkatan ABCDE 5 pekerja mencalonkan diri menjadi ketua serikat pekerja. Ada 3 program diajukan para calon. Peningkatan keterampilan pekerja oleh A, B, dan C. Oke, misalkan ini dibuat I. Ini program ke I. Ini program kedua. Ini program ketiga. Nah, kita isi di sini yang mana yang mengusulkan. 60 pekerja memilih program peningkatan keterampilan kerja. 45 pekerja memilih program olahraga, 90 memilih peningkatan kesejahteraan. Nah, fokus di, coba lihat yang B. Jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program yang sama. Artinya kalau 60 memilih peningkatan keterampilan kerja diajukan oleh A, B, dan C. Totalnya 60. Jadi masing-masingnya dibagi 3. Berarti ini 20, 20, dan 20. Gitu maksud yang D. 45 memilih program olahraga. Olahraga kan B, C, dan D. Berarti masing-masingnya ada 15, 15, 15. Nah, terus yang ketiga, peningkatan kesejahteraan ada 90 DEA. DEA 30, 30, 30. Nah, hitung berarti hasil suara. Jadi polling di sini hasil suara, di sini jumlah ini 50, 35, 35, 45, 30 ya. Betul, betul, betul. Nah, calon yang memperoleh suara terbanyak otomatis yang A. Jadi kalau teman-teman udah menyelesaikan yang ini, akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Lumayan kan ini untung kalau ini udah benar. Apa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah itu pasti benar. Yang 3 memperoleh suara paling sedikit yang E. Oke. Selisih A dan B. Ini jelas. Berapa ini? 15. Betul ya. Urutan 3 suara terbanyak. 3 suara terbanyak berarti A, D, ini ya, B, atau A, D, dan C. Lihat. Yang mana? Yang E berarti. Terus yang 36. Kak Indah mau mengingatkan Kak, waktunya sisa 6 menit lagi ya. Teman-teman masih pada semangat kan ya? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja ke Kak Indahnya ya. Oke. Yang nomor 36. Nah, ini kan di soal latihan hanya 35 ya. Jadi ini saya sisipkan 5 soal. Nah, 5 soal ini untuk bisa kita jawab sama-sama langsung di latihan. Kira-kira teman-teman pada bisa atau enggak? Nah, 36. Jika ketua terpilih, jika ketua terpilih mengangkat ketua seksi olahraga dari calon yang memperoleh suara terbanyak dan mengajukan program olahraga, maka yang menjadi ketua seksi olahraga adalah siapa? Nah, ini kan kita punya nih. Kita lihat ketuanya kan si A. A mau mengangkat ketua seksi olahraga. Pastilah dari si, kalau nggak B, C, atau si D. B, C, D. Tapi lihat di bawah dia yang pollingnya lebih tinggi dari mereka bertiga. Otomatis siapa tuh jawabannya? D, 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 D. D, 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 D. Oke, betul jawabannya D ya. D, karena D polling 2 di bawah A. Dan dia mengajukan program olahraga. Tuh. Nah, ini ada soal nomor 37. Coba dikerjakan dulu.
Nanti dijawab nih nomor yang ini. 2 menit bisa ya 2 menit. Coba dulu, nomor 37. Tunggu 2 menit ya, sampai 21, 28. Ada 2 soal yang berurutan dengan soal nomor 37. Oh, ada 3 malah. Nah, tapi intinya kalau ini dapat, nomor 3 di bawahnya dapat. Coba lah. Ditunggu ya, sampai 21.28. Nanti kita jawab. Kalau udah beres sebelum 2 menit, bagus banget. Langsung tulis di kolom chat. Bisa, ada yang udah belum? Nomor 37. Udah 21.28. Gimana nih? Masih semangat gak nih? Hening seketika. Kita jawab ya, nomor 237. Nah, tuh udah menjawab. Susah, Kak. Ada yang jawab 19. Oke, kita jawab part per part. Nah, dia bilang, Adi, Betty, Yunus sebaya. Dia sebaya nih. Artinya, umur Adi kan dia sebaya. Sama dengan Betty, sama dengan Yunus. Nah, ini tulis dulu nih. Pernyataan 1. Perusahaan harus tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60, berarti umur pensiun 60, terus ayah mereka berarti seluruh ayahnya ini bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Nah, yang A, poin A. Tahun ini usia ayah Adi kita tulis sama dengan 3 kali usia Adi. Yang B, oke, panjang lewat dulu. Yang C, 3 tahun bla bla bla, panjang lewat dulu. Yang D, tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. Tahun ini itu kan saat ini ya artinya. Nah, masa pensiun ini kan umurnya 60 tahun. Berarti kita udah punya satu kata kunci, berarti ayah Adi umurnya 60 tahun. Nah, ini kan dia bilangnya 3 kali Adi. Ini kan 3 kali Adi. Berarti Adi umurnya tinggal bagi 3, 20 tahun. Nah, karena Adi, Betty, Yunus sebaya, artinya 3-3-nya umurnya 20 tahun. Yang B. Tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usia Betty, 3 kali Betty. Nah, 3 kali Betty kan umurnya udah 20 tahun, berarti dia umurnya 60 tahun Ibu Betty. Nah, baca lagi, koma di sini. Koma di sini berarti masih menjelaskan si umur Ibu Betty. 3 tahun lebih muda dari usia ayah Betty. Berarti ayah Betty 3 tahun lebih tua dari Ibu Betty. Tambah 3 Ibu Betty tambah 3 gitu maksudnya udah.
Langsung aja. Ayah Betty berarti sama dengan Ibu Betty tambah 3 tahun, 63. Jadi kalau ada kata-kata lebih muda, itu kan artinya dikurang ya. Lebih tua itu tambah ya. Jadi bukan kali, tapi kecuali kalau kali, barulah dia kali. Tapi kalau hanya lebih tua, lebih muda, itu hanya operasi tambah atau kurang. Terus baca lagi yang ini yang C. 3 tahun yang lalu, nah perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan Adi dan ayah Adi. Nah baca itu 3 tahun yang lalu, artinya Yunus dikurang 3 tahun yang lalu, itu ya maksudnya 3 tahun yang lalu perbandingan usia Yunus yang 3 tahun lalu, berarti di sini dan ayah Yunus berarti kan konteksnya masih 3 tahun yang lalu. Ayah Yunus dikurang 3 sama dengan Adi dan ayah Adi. Adi dan ayah Adi. Adi dibanding ayah Adi umurnya berapa tuh? Kan udah ada ya, udah diketahui 20 berbanding ayah Adinya 60. Berarti ini berbanding, kita coret 1 berbanding 3. Nah, si Yunus ini kan umurnya juga udah diketahui 20 tahun. Karena dia sebaya dengan Adi. Berarti kan tinggal kita masukin 20 dikurang 3 dibagi. Ayah Yunus nih AY ya, misal kakak tulis. AY dikurang 3 sama dengan 1/3. Ini kan 17. 17 dikali 3. Berapa? 17 kali 3, 151. Sama dengan AY dikurang 3. Jadi 54 sama dengan umur ayah. Nah, ini kita udah selesaikan. Pertanyaan pertama, berapa usia ketiga anak? Kenapa dibilang ketiga? Karena umurnya sebaya ya. Tahun lalu. Tahun ini kan 20, berarti tahun lalu 19 ya. Masih proses, oke. Nah, terus 38, urutan berdasarkan usia ayah dari termuda. Termuda berarti siapa tuh? Ayah Yunus dulu ya, ayah Yunus, ayah Adi, sama ayah Betty. Jawabannya C. Masa kerja ayah Yunus tahun ini. Ayah Yunus kan umur 54, dikurang dia udah kerja berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. 25 ya. Berarti jawabannya 29. Itu teman-teman. Bisa ya? C. Oke. Bisa, intinya kalau udah bisa di atas, bawahnya bisa. Nah, terakhir, soal terakhir. Nah, ini gampang. Kesimpulan. Ini selip soal terakhir. Ikan merah. Pertanyaannya, hidangan yang menarik dan bergizi. Ikan kakap merah, kita tulis. Ikan kakap merah. Dia bilang ini bergizi. Dan indah penampilan. Indah gitu ya. Tuna. Enak, tapi bosan. Udang, gizi. Tapi dia lebih gizi dari ikan kakap merah. Terus sementara bandeng gizinya lebih baik dari tuna, tapi dia nggak lebih baik dari udang ya, belum tentu. Tapi biasanya tidak segar. Jadi yang menarik dan bergizi siapa? Jawabannya tuna pasti tidak ya. Tuna kan hanya enak, tapi dia bosan. Cari yang menarik. Menarik kan ikan kakap. Terus yang lebih bergizi cari. Lebih bergizi yang mana yang ada kata-kata gizi? Ikan kakap. Tapi dia bilang di sini udang lebih bergizi. Ini jawabannya adalah yang B gitu. Oke deh, ini penutup dari soal nomor terakhir di soal verbal. Ya betul, kakap udang. Betul.
Gitu. Mungkin ada yang ditanyain dulu sebelum dilarikan ke moderator dan ditutup untuk sesi ini. Kalau tidak, karena udah 21.36 nih ya. Mungkin udah lelah belajar. Silakan Kak Welni. Terima kasih Kak Ida untuk materinya hari ini. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin, oh ya, mau minta soalnya? Iya, nanti soalnya kita share ya, yang ini pembahasannya di grup ya, di grup WA. Kak, ada soal lagi. Nah, untuk sesi ini kita selesai sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi di hari Kamis, tanggal 12 Agustus ini ya, jam 8. Ada. Bentar Kak. Soal PR ada ya, 20. Oh iya, ada soal PR ya. Ya. Nanti mungkin Kak Indah share di grup WA ya Kak ya. Ya. Oh iya, Jadi sip. karena lebih ke analogi ya, soalnya karena itu kan lebih ke apa ya, lebih latihan ya, mungkin bisa melatih melihat hubungan kata-kata gitu. Nanti di-share ya di grup. Baik, terima kasih Kak Indah. Nah, teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau untuk video rekamannya, nanti kita share link videonya ya di grup WA juga. Terus kemudian untuk jawaban dari soal-soal ini yang sudah dibahas, juga dikirimkan di grup WA ya. Nanti dicek aja di grup WA. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan atau udah pada ngantuk nih? Udah 9:30 ya soalnya. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi atau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi malam ini kita tutup sampai ketemu di hari Kamis di jam yang sama. Ya, masih semangat ya. Siap. Nanti mungkin teman-teman lanjut bahas soal ya, nanti kerjain soal dari Kak Indah ya yang akan di-share di grup. Ya udah, dengan berakhirnya sesi dari Kak Indah, oh iya, sama-sama teman-teman. Dengan berakhirnya sesi dari Kak Indah, kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Sampai ketemu hari Kamis. Ya, stay healthy semua ya. Wabarakatuh.